Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, menggoyangkan tangan kita. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mengajak kembali kepada pemirsa sekalian, mari senantiasa mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada fase ini kita mengalami yang namanya pandemi yang melanda seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan doa kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakit ini, wabah ini, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ikutan kita, uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap ittiba terhadap apa yang telah diperjuangkan oleh beliau. Sidang pemirsa sekalian, alhamdulillah tadi saya membacakan satu ayat di surat Taghabun ayat 9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalikal yaumut taghabun." Ingatlah pada suatu hari akan dikumpulkan manusia pada hari pengumpulan. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa ya'mal shalihan, dan dia beramal soleh, maka dia akan dilepaskan, akan dihapuskan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Ini berarti bahwa iman dan amal soleh itu sangat memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Tanpa iman maka pasti di akhirat kita akan tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa meluangkan waktu kita untuk kegiatan amal soleh. Di antaranya adalah bisa kita luangkan setiap 1 menit. Kita coba-coba misalnya sementara kita duduk atau beraktivitas lain, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Itu kalau menurut Khalid Basalamah maka itu diperkirakan 1 menit itu bisa sampai 100. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan ini astagfirullah ini kata-kata yang mungkin sangat pendek, tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni kita selama 70 tahun atau 100 tahun. Jadi senantiasalah di lisan kita, senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk-duduk, kemudian kita mungkin mau tidur, perbanyak istighfar, karena siapa tahu ya di akhir tidur kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin pemirsa masih mengingat tentang penjual roti yang senantiasa beristighfar dalam kehidupannya, beristighfar, maka seluruh apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, senantiasalah kita membiasakan lisan kita beramal soleh dengan zikir-zikir. Misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Setiap itu kita lakukan setiap 1 menit. Insyaallah maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan selama hidup kita. Karena nanti di saat Allah Subhanahu wa taala telah menutup dunia ini, ya, telah mengambil dunia ini dengan menghancurkan seluruhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Di situ dikumpulkan manusia. Maka pada saat pengumpulan, maka semua orang itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kesalahan-kesalahan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang tidak diperlihatkan kesalahan-kesalahannya walaupun dia bersalah melakukan kesalahan selama hidupnya di dunia. Siapa itu? Yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Oleh karena itu, sidang pemirsa sekalian, mari senantiasa kita melakukan amal soleh dalam kehidupan kita. Karena mengapa? Para nabi kita, para sahabat kita, tabi'in kita, semuanya itu adalah yang mengangkat mereka, yang menjadikan mereka penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulnya adalah karena amal solehnya. Ya. Oleh karena itu senantiasalah kita continue terhadap apa yang kita lakukan walaupun itu sedikit. Misalnya setiap hari kita selesai sholat, ya kita melakukan istighfar, kita membaca subhanakallahumma rabbana la ilaha illallah misalnya 10 kali sesuai dengan petunjuk daripada tarji Muhammadiyah tentang zikir, maka ini bisa kita lakukan. Kemudian setelah maghrib kita bisa membaca Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Yang ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita wafat, maka Allah Subhanahu wa taala menggaransi kita bahwa kita adalah penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala dari maghrib sampai dengan subuh. Dari subuh kita baca lagi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, jauhkanlah kami dari api neraka-Mu ya Allah. Maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala lagi dari subuh sampai dengan maghrib. Luar biasa ini yang istilahnya motivasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, mumpung kita masih hidup, inilah tempatnya kita senantiasa bisa beramal soleh, memperbaiki amal-amalan kita selama ini yang mungkin kurang, maka kita akan tambah. Sidang jamaah pemirsa sekalian, bahwa di ayat lain di surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malu." Bahwa barang siapa yang beramal soleh, baik dia perempuan, laki-laki maupun dia perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka saya akan memperbaiki hayatan thayyibah, kehidupan yang lebih baik. Maka saya akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Maka ini berarti bahwa bagi generasi-generasi muda memang ini perlu menanamkan iman kepada dirinya agar supaya ini bisa memperbaiki taraf hidupnya mereka. Yang penting dia berada di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ini. Yang penting kita beriman kepada Allah, beramal soleh, hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki hidup kita. Ya, oleh karena manusia itu hanyalah berusaha, berikhtiar, tetapi yang menentukan rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu memang ditanamkan bahwa amal soleh sangat memegang peranan penting di dalam kehidupan beragama kita,
dan juga kehidupan nanti kita di akhirat insyaallah. Kemudian yang kedua, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita beramal soleh adalah walanajziyannahum biasa yajrahum biasani makan ya'malun, adalah memberikan pahala yang terbaik. Apalagi di bulan Ramadan ini, kalau kita senantiasa memperbaiki amal soleh kita mentadarrus, kita tarawih, kemudian kita sholat sunat yang lain, rawatib kita insya Allah baik, kemudian puasa kita senantiasa ya betul-betul adalah sesuai dengan fikih ya daripada puasa itu, maka insya Allah amal soleh inilah nantinya yang akan menjadikan kita mendapatkan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di bulan Ramadan ini juga, jika sekiranya kita sebagai umat Islam ini tidak bisa melepaskan atau ada kesalahan-kesalahan yang tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita masih berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menghapus dosa kita, maka yakinlah bahwa puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? La'allakum tattaqun. Ya, karena akhir daripada puasa itu adalah bagaimana mencetak generasi-generasi atau orang-orang yang senantiasa takut dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti bahwa ya Allah Subhanahu wa taala jika kita berpuasa maka kita akan kembali fitrah. Ya, menjadi suci setelah menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Karena mengapa? Belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala sudah banyak diberikan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan taraf kita. Kalau kemarin kita hanya mentadarus sampai 1 juz, maka mungkin ya di bulan ini, apalagi saya sering mengatakan bahwa bulan Ramadan ini kali ini adalah itu terlalu cepat. Ya, kita tidak tahu sudah malam ke-17, malam ke-18. Bulan Ramadan ini berlari dengan cepat. Apakah dengan berlarinya bulan Ramadan ini secepat mungkin kita bisa juga berlari dengan cepat bersama dengan bulan Ramadan ini? Kalau tidak, maka kita akan tertinggal. Dan tidak ada jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan bisa sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, manfaatkanlah bulan Ramadan ini sebaik-baik mungkin dengan amal-amal soleh yang sebaik-baiknya. Ya, berzikir setiap saat, kemudian mentadarus, kemudian banyak mentafsir atau mempelajari tafsir Al-Quran. Ya, kemudian kita bisa mengamalkan sedikit demi sedikit mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah dengan amalan-amalan itu, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala Dia akan memberikan pahala yang terbaik. Dan demikian juga akan memberikan kehidupan kita yang lebih baik. Banyak orang kalau kita lihat kehidupan mereka itu biasa-biasa saja, tetapi ya karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semua berkah ya di dalam hidupnya itu senantiasa mengalir kepadanya, sehingga dia tidak merasa susah, tidak merasa sempit di dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa? Karena ada iman yang dia miliki. Apalagi itu adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin ceramah singkat yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama diri pribadi saya. Oleh karena itu saya bersama dengan keluarga mohon maaf ya, apalagi nanti mungkin menjelang Lebaran ya, saya mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan, ada kehilapan yang kami lakukan, maka kami mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.